Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel A98 Channel bersama saya Aldi Hunter. Di video kali ini dan di siang kali ini ya, ini cuacanya agak mendung ya, terus agak berangin juga. Nah, saya mau mereview satu buah pesanan uklik, pesanan Bapak Samidi yang ada di Bangka Belitung ya. Oke, nih Pak, senapannya sudah jadi ya, nampak dari depan. Oke, nampak dari sisi kanan ya. Oke, sebelum kita mereview spesifikasi untuk senapan Bapak Samidi, saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Di sini saya jawab semua ya. Jadi untuk yang pertama satu ya, untuk nanya harga ya, terus tanya alamat toko. Kita jawab di harga dulu. Nah, untuk harga kenapa saya nggak bisa nyebutin di kolom komentar? Kadang saya sebutin juga, kadang sebut satu lebih atau dua lebih. Terkadang ada aja yang namanya teman-teman itu bagi pemula ya, kaget dengan harga senapan uklik. Kok senapan uklik mahal sekali mas, kok di tempat saya murah, kok di online murah, kok di sini murah, kok di sana murah, di sana murah, kok tempat mas doang mahal, kok uklik kok harganya kayak PCP. Daripada saya beli uklik, mending saya nambahin sedikit dapat PCP yang lagi viral seperti Demit, GS88, atau Semarneo, atau apa, ya pokoknya senapan-senapan PCP yang CNC yang lagi viral sekarang. Kenapa saya beli uklik yang harganya hampir setara PCP tapi itu uklik? Jadi saya jawab dulu teman-teman ya. Jadi yang saya kasih harga ke teman-teman itu senapannya full upgrade. Nah, kenapa bang full upgrade kok harganya kayak PCP? Karena di tempat saya tinggal ini kan termasuk saya ya. Saya di sini ini kan hanya perantara ya, perantara hanya membantu, bukannya saya tuh ngejual kayak misalkan toko online lain kan emang dia transparan ngejual ya, ngejual, dia punya modal, dia punya modal, terus dia belanja, dia jual. Nah, kalau saya kan hanya perantara. Nah, perantara itu gimana teman-teman? Ya perantara kayak gini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang minta order ke saya, ya udah saya belikan ke teman saya ke toko. Nah, tokonya itu di Jakarta. Di Jakarta itu boleh teman-teman cek lah Pasar Baru. Kalau emang teman-teman masih penasaran dengan harganya, yang teman-teman daerah Jakarta atau Tangerang, boleh teman-teman main ke Pasar Baru, tanya di situ harga senapan uklik standar aja berapa, tanya hasil spare partnya, tanya teleskopnya dengan harga berapa di situ, biar teman-teman nggak penasaran harganya. Terus ada yang komen, di sini kan murah mas ya. Kalau misalkan emang teman-teman merasa keberatan dengan harga yang saya kasih, ya saya sih nggak memaksa kalian buat order di saya. Ya mungkin di sana juga murah, ya teman-teman di sana, atau di tempat si A, si B, si C, atau di toko sport lainnya mungkin lebih murah, teman-teman ya silakan. Saya di sini hanya cuma perantara, cuma membantu teman-teman yang terkadang pernah ketipu, pernah beli online tidak sesuai, beli barang di sini tidak garansi, di sini terus akurasinya, di sana akurasinya terus nggak garansi, pelayanannya lama. Nah, kadang ada aja kita, makanya saya hadir di YouTube ini kenapa? Membantu teman-teman. Ya kalau emang teman-teman merasa kemahalan, ya boleh silakan cari di toko lain atau di toko-toko sekitar tempat teman tinggal ya, kalau emang merasa murah gitu. Kalau saya cuma di sini hanya ngebantu ya. Kalau misalkan saya kasih harga sekian, ya kalau teman-teman suka atau teman-teman minat silahkan. Nah, terus untuk yang kedua, ini ya, kedua masih banyak yang namanya COD, menanyakan COD dan menanyakan kredit. Yang itu ya kredit ya. Karena gini teman-teman, saya ini nggak bisa kredit karena kan kenapa? Tadi balik lagi ke pertanyaan pertama, saya ini hanya perantara ya, jadi tidak bisa kredit senapan. Atau kita toko oren lah, sebutnya toko oren, atau yang di Shopee itu bisa kredit. Saya nggak di situ, jadi cuma hanya perantara aja gitu teman-teman. Maaf sekali, ini karena nggak bisa COD ya. Jadi teman-teman boleh saksikan video-video saya. Itu video-video saya yang saya review senapan punya pesanan
teman-teman semua itu dia tidak ada yang COD, dia transfer, termasuk punya Bapak Samidi, dia ini transfer teman-teman, transfer ke saya. Jadi tuh ya teman-teman gak usah takut kalau transaksi ke saya 100% amanah. Jadi teman-teman gak usah takut. Tapi ada aja sih yang 1-2 yang mungkin dia dulunya pernah ditipu jadi agak trauma ya. Jadi untuk transfer kalau saya sih nggak jadi masalah. Kalau emang teman-teman ada yang ragu ke saya, nggak boleh, cari tempat lain aja. Mungkin yang teman-teman yang sudah pernah order ke saya ya terima kasih banyak. Saya juga buat bantu-bantu temen ya, teman-teman yang misalkan kesulitan nyari uklik gitu kan, yang pengen upgrade kayak gimananya. Jadi teman-teman terbantu juga ya, walaupun di konten-konten kreator di YouTube itu masih banyak juga ya yang lebih yang lebih jago, yang lebih suhu atau master lah daripada saya. Saya cuma hanya perantara aja ya, walaupun untuk kita kendala misalkan mau bubut atau bubut laras tabung upgrade tuh saya lari lagi ke teman saya yang bengkel bubut, dan saya yang ngerakit senapannya. Jadi setelah di bubut tabung atau laras itu ntar ngerakitnya sama saya gitu teman-teman. Nah terus untuk pertanyaannya lagi ya, uklik apa yang paling bagus bang? Yang paling bagus kalau untuk sepengetahuan saya ya, uklik yang tipe tertinggi itu adalah Canon 802, tipe keduanya Canon 747, tipe ketiganya 737. Terus di bawahnya dia lagi adalah Sub Tiger yang long true glow ya. Terus keduanya Saponic, ketiganya Sub AC ya, Sub AC Deluxe ya. Walaupun Sub AC Deluxe itu yang Sub ya, bukan yang Sub AC Deluxe yang home industry, tapi yang keluarga Sub ya, yang sama dengan Sub Tiger. Walaupun dia tuh harganya yang hampir 2 juta dia, walaupun uklik standar ya. Cuman ya kan kita beda-beda ya, mungkin teman-teman di sana beda tipe uklik tertingginya apa kan beda-beda ya. Kalau pengalaman saya yang itu. Terus yang lebih didominan ya ke Canon, karena kan ada Canon ini sekarang 802 ya, dengan dia, karena kenapa gini teman-teman, kenapa bisa Canon, karena dengan kualitas yang dia punya, dengan bahan-bahan, dengan popor, dengan laras, dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah berubahnya itu adalah mengurangi bahan ya. Walaupun ada juga emang kita mau, kalau kita pengen akurasi yang bagus ya pasti emang kita upgrade juga ya, di larasnya pasti kita ganti kalau kita pengen slug ya. Walaupun laras orinya juga bagus, cuman kita ya namanya kita manusia ya nggak pernah puas, pengennya kita jangkauannya bisa pakai slug, bisa lebih jauh lagi ya, itu kita harus ganti juga ya. Kalau untuk sepengalaman saya, untuk bagi pemula dengan budgetnya yang memadai, kita pilih dengan Canon 802 atau 747 atau 737, kita pakai laras standar tapi dengan sedikit upgradean di tabung V5 dan CR Teflon, itu udah lebih cukup sih, udah menurut saya udah cukup buat pemula. Tinggal kita tambahin teleskop aja ya. Dengan perawatannya gimana bang? Kalau untuk Canon 747 kan chambernya plastik bang, ABS seperti ini kan ya. Ini belum di upgrade chamber aluminium. Kita sesuaikan dengan pemakaian kita aja. Kita anggapan aja itu senapan motor kita, jadi kita rawat. Makainya gimana, walaupun kita pakainya setiap hari, tapi kalau kita rawat dengan benar, makainya benar, itu awet teman-teman ya. Kecuali teman-teman suka makainya ya ya makainya itu yang gak wajar lah ya, kita ngusrak terus jatuh, terus kebentur apa ya, itu waduh, kita nggak bisa itu juga ya, mastiin juga ya. Kecuali kalau saya emang dari dulu emang senangnya uklik, nggak tertarik gitu. Nggak tertariknya gimana teman-teman? Nggak tertarik kayak senapan sekarang ya, PCP yang lagi viral tuh, yang pokoknya mau yang CNC, mau Demit, mau GS88, mau Semarneo, mau yang lain lah, hal-hal yang lain ya. Saya nggak tahu, nggak, kurang tertarik, lebih senangkan uklik aja gitu. Ukliknya kenapa? Satu, emang perawatannya mudah, kita bisa memahami. Bagi pemula gampang buat bongkar pasangnya, kita gampang buat belajarnya. Terus untuk dibawa-bawa kemana juga enak, enteng gitu kan. Perawatannya mudah, gampang ya, sales spare partnya juga murah meriah gitu ya. Ada juga sih yang suka uklik, suka PCP ya lah, cuman kan kita beda-beda ya. Kalau emang saya
dari awalnya senang uklik ya kita senangnya uklik gitu ya teman-teman. Jadi untuk kita jawab semua ya. Untuk senapan yang home industry ya, kalau home industry itu kan ada banyak tipenya ya. Ada yang bagus, ada yang enggak ya. Kalau untuk saya yang biasa saya yang buat jadi pasar ikan atau darat itu ya saya pilihnya yang kualitasnya bagus. Walaupun itu home industry, belum pabrikan ya, seperti Sub Tiger atau keluarga Canon yang pabrikannya sudah ya ada lisensinya juga ya dia. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan pengen uklik yang tipe tertingginya ya jawabannya adalah Canon 802 Lightning popor kayu ya. Dia kan ada dua tipe ya, ABS kayu. Ya kalau emang kita saran saya emang enakan popor kayu ya teman-teman daripada ABS. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung pengen uklik senapan merek apa, yaitu tadi saya jawab ya. Kalau misalkan kayak Sub Tiger emang kan ada sedikit sentuhan ya, karena Sub Tiger ini dari tahun ke tahun itu ada banyak perubahan juga ya. Perubahannya paling di segi kualitas laras bawaannya, terus sama di tabung pipanya ya, tabung kapsulnya gitu. Jadi makanya kadang kalau kita upgrade di tabung V5 CR Teflon, triggernya kita ganti yang tebel, kadang kita harus menyesuaikan mimis ya, mimis dengan laras bawaan dia yang punya. Kadang ya untung-untungan ya kalau di tahun sekarang itu kalau kita pakai laras bawaan Sub Tiger ya untung-untungan aja, kita ya nyari mimis yang cocok lah, seperti kalau cocok ya GR12 ya cocok, kalau Canon Dome ya cocok, Canon Dome yang kalengan ya, ya kalau yang mimis lain cocok ya Super Dome atau kardusan. Jadi perbedaannya emang jauh banget ya di tahun 2006 karena saya ngerasain ya beli Sub Tiger itu di 2016 itu saya dengan cukup upgrade tabung V5 CR Teflon sama trigger yang agak-agak ganti tebelan, itu dengan pakai mimis GR12 itu nembak-nembak 50 meter masih enak gitu. Dipakai laras bawaan loh ya, itu pakai laras bawaan. Tapi kalau sekarang ini emang saya akuin agak cukup berbeda ya, dikarenakan kenapa ya, emang kualitas bahan larasnya saya juga nggak tahu dari produsennya sana gimana, karena banyak produsen Sub Tiger di sana ya. Makanya diganti larasnya jadi yang agak lebih bagus gitu teman-teman. Oh iya, lalu alamatnya jatuh ya. Jadi alamatnya jatuh nih punya Bapak Samidi. Oke ya teman-teman, jadi itu ya untuk pertanyaan-pertanyaan saya jawab semua ya. Jadi sekali lagi saya ini bukan jualan, jadi hanya perantara dan membantu teman-teman ya. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama lagi karena saya takut hujan ya, karena ini posisinya mendung. Oke langsung aja kita jelasin spesifikasinya punya Bapak Samidi ya. Ini adalah Canon 747 Longbolt popor kayu ya. Ini senapannya. Jadi ini punya Bapak Samidi memesan ke saya ya, minta tolong dibelikan satu buah Canon 747 Longbolt tapi di upgrade tabung V5, triple seal, produk 11 dan CR Teflon. Tuh ya. Ini CR Teflonnya nih. Tuh ya udah dipasang. Oke. CR Teflonnya udah dipasang, tabung V5 nya udah dipasang ya. Tadinya dia minta nanya full upgrade ya, karena emang uangnya atau budgetnya segitu dengan sama ongkir dan tambahan juga mimis Super Dome kaleng, satu kaleng sama tali sandang dan perdam. Ini ya perdamnya custom, FX custom ya, di sini ada coak-coaknya tuh. Kalau mau jadi cakep nih, hitamnya hitam dop dengan warna ini ya, tabung pipa dan serobongnya jadi masuk dia warnanya hitam. Dan apalagi dipasang teleskop ya. Jadi ini teleskopnya bukan punya Bapak Samidi, karena tadinya dia akan disuruh saya ngetes pakai pisir di jarak 35 meter. Wah saya nyerah. Kalau misalkan saya ngetes pakai pisir jarak 35 meter, targetnya kertas, wah saya nyerah mas. Makanya saya pakai teleskop dulu. Kita mau ngetes si larasnya dulu nih, groupingnya rapat atau enggak. Nanti kan pakai mocam ya. Nanti setelah kita pengiriman, pisirnya kita pasang lagi, nanti kita setel lagi di jarak 10 meter, 18 meter lah, 20 meteran lah. Ya itu sih tergantung skill ya. Kalau misalkan pakai pisir, untung-untungan jarak 25 kena atau 30 mungkin kena, yaitu skill kita jadinya kalau pakai pisir.
Yang penting kita udah tes akurasi dengan pakai mimis Canon Dom, berat 8 grain, akurasi bagus. Ya udah kita kirim siap. Nanti ntar untuk pengetesan pakai mocam ya. Nah, untuk apa lagi ya? Jadi ini untuk chamber semua ini masih standar ya. Untuk popor bahannya kayu, larasnya panjang 60 masih bawaan. Ini pisir. Jadi yang di upgrade itu adalah tabung V5, Eleven, triple seal sama CR Teflon aja ya. Nih. Jadi sisanya itu masih bawaan ya. Paling untuk tambahan perdam. Nih, perdamnya. Tuh, perdamnya ya. Terus sama tambahan. Aduh, susah juga ya agak megangnya. Dan ini di sini ada seal spare part sama pisir ya, sama tabung bawaan. Tabung bawaannya ada di dalam ya Pak, tuh tabung bawaannya tuh kuningan. Cuman sealnya satu, pentilnya masih kecil, P4. Saya bawaan sama seal spare part saya kasih. Sini ada swivel buat tali sandang sama pisir ya di sini. Di sini kita tali sandang kita pakai Eleven, kita kasih yang bagus biar tebel ya. Ini buat PCP berat bagus juga nih karena tebel. Terus ada tambahan juga satu kaleng mimis Express Dom, beratnya di 8,6 grain ya. Ini isi 500. Jadi senapannya Canon, mimisnya Canon. Kita coba nanti ya. Nih mimisnya. Oke, kita taruh di bawah. Nanti untuk pengetesan di jarak 35 meter pakai kertas, di pompa 4 kali ya. Ini senapannya. Oke, untuk pengetesan nanti pakai kertas ya, di papan seperti biasa kemarin. Ini saya nge-reviewnya di sawah dekat rumah karena mumpung nih waktu ini tuh sebelum ini tuh dia belum tebangin ya, rumputnya masih tinggi, masih segini, makanya saya nggak berani buat ngetes ya. Tadinya saya mau ngetes dari sana itu ke sini belakang ini nih sekitar kurang lebih 55 meter ya. Dikarenakan belakangnya ada rumah warga ya, saya ngeri orang juga banyak yang petani-petani banyak yang nyawah juga di belakang. Saya nggak mau ambil resiko, jadi saya ngambil 35 meter aja pakai kertas. Nanti kita tes, kita lihat hasilnya ya, punya Bapak Samidi. Oke teman-teman, ini dia senapannya. Oke, mantap ya, langsung aja kita tes akurasinya, ditunggu videonya. Mantap ya, punya Bapak Samidi. Oke teman-teman, dikarenakan kertas saya hilang dari tadi, saya nyari-nyari, saya nggak tahu jatuh atau gimana. Saya ganti ini aja ya, batu ya. Nih targetnya di sini nih, saya agak pundurin ke belakang sekitar 40 meter ya, sampai gundukan aneh nih. Ini ada target batu sama botol nih. Ini saya pompa 4 kali ya. Ini saya targetin ini aja ya, mudah-mudahan kena ya. Saya lihat sih belakang aman. Oke, kita tes pertama tembakan ya. Kena ya. Mantap, jos. Tembakan kedua ya. Ini ada satu lagi, satu sama 2 sama 3 nih. Botol ya. Oke, tembakan kedua ya. Ini kena sukses. Kena atasnya tuh. Oke, tembakan kedua ya. Oke, tembakan kedua ya. Mantap. Jos. Tembakan kedua buyar tuh. 40 meter ya. Tembakan ketiga kita yang mana nih? Ini yang ini nih. Nih. Keramik juga nih. Teramai yang ini nih ke keempatnya ya. Kita hantam lagi yang ini nih. Oke. Tembakan ketiga ya. Oke, teman-teman. Nih posisi lagi ajan ya. Kita lanjut lagi. Ini tembakan ketiga. Kena tuh. Gila, tembus. Mantap. Tembakan keempat ya, di sini kita hantam lagi di sini nih. Oke, kita tembak lagi sekali lagi. Mantap, jos. Kena ya. Ini tadi kena pertama kena tapi atasnya. Ini pecah, ini kena juga botol, tutup botol. Ini juga kena juga. Kita nembak sekali lagi yang ini nih ya, yang pertama itu ya, biar teman-teman gak penasaran. Oke, kita tembak lagi satu ini nih. Kena tuh atas satu nih.
Nih bekasan nih tuh. Tuh ya, berarti kena ya tuh nih. Meleset cuman kena dia nih atasan ini bekasan itu. Oke, coba kita lihat ke sana ya teman-teman ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, nih ya, nih motor saya. Ini kedepannya nih sawah tuh. Jadi nih lumayan jauh nih. Saya nyari-nyari kertas saya kagak ada, hilang, jatuh. Jadi kita targetnya ini nih. Tuh ya, mantap kena. Ting satu hancur. Tuh, no jaraknya no di sono no. Tuh ya. Oke. Mantap. Ini senapannya nih, tuh. Mantap ya. Tuh. Oke, kita inin senapannya dulu nih. Oke, teman-teman, nih senapannya ya. Tuh. Mantap, peredamnya custom tuh. Ntar kita pasang pisirnya ya. Mantap. Oke, teman-teman. Ditunggu ya, Pak, senapannya. Oke, jos.